kagem masyarakat, kagem sanak keluargane. Wa anzir ashirataka wal aqrabin. Kanjeng Nabi punika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada keluarganya, sanak-sanaknya, tentang apa? Supaya piyambake punika kedah beribadah namun datang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para rawuh ketika turun ayat punika, Kanjeng Nabi niku ngempalaken yang Quraisy. Ya masyarakat Quraisy. Wong Quraisy. Ya Ibnu Abdul Manaf, wahai anak turunan Abdul Manaf. Wahai anak keturunan Abdul Manaf, wahai anak keturunan Abdul Muthalib. Mata kuntum law kuntu anna wara'a hadzal jabali aduwwun yuridu hujumahu. Aku saddiqunani. Wei wong Quraisy, hei anak turun Abdul Muthalib, kira-kira apa yang kalian katakan apabila saya itu mengabarkan kepada kalian kalau di belakang gunung ini itu ada pasukan ingin nyerbu kalian, ingin membinasakan kalian? Bagaimana komentar jenengan semua wahai orang-orang Quraisy? Atau saddiqunani, apakah kalian itu membenarkan saya atau enggak percaya? Maksudnya Quraisy ketika mendengarkan hal itu para rawuh, mereka sepakat menjawab dengan jawaban ingkang sami sedaya. Ma ra'aitu minka kadiban qat. Ma ra'aina minka kadiban qat. Kita itu enggak pernah membiasakan bohong Muhammad. Enggak pernah kita membiasakan bohong. Artinya mereka percaya. Langsung para rawuh ketika mereka percaya dengan ucapan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendika, "Inni Rasulullah ilaikum." Wahai masyarakat Quraisy, saya ini Rasul Allah yang diutus kepada sampean semua. Baina yadayya al-jannatu wan nar. Maka di depan saya menjelaskan kepada kalian surga dan neraka. Apabila kalian taat, masuk ke dalam surga. Apabila kalian enggak turut, masuk ke dalam neraka. Ketika mendengar jawaban Kanjeng Nabi punika para rawuh, Abu Jahal atau Abu Lahab niku marah. Terus Abu Lahab ingkang notabene punika niku pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku marah murka. Alihada jama'atan. Wahai Muhammad, apakah karena ini sampai mengumpulkan kita? Apakah karena ini engkau ingin mengajak kita beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah terhadap tuhan-tuhan kami? Ini adalah perkara yang aneh banget. Terus para jamaah yang kami mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qadal punika orang-orang masyarakat Quraisy mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, pripun mboten mendustakan. Wong Kanjeng Nabi punika niku membawa keyakinan dan ajaran yang tidak sama dengan keyakinan dan ajaran yang difahami oleh masyarakat punika. Kan yang masyarakat punika para rawuh niku nyembah dhateng berhala. Wah, sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, Kanjeng Nabi punika dijuluki napa?
syairul majnun. Iki tukang syair gila. Syair Muhammad itu tukang sihir. Kenapa disebut dengan tukang sihir? Karena Muhammad itu dengan ucapannya bisa membuat orang tertarik dan meninggalkan agama yang selama ini mereka yakini, padahal salah. Saben-saben tiyang kepengin masuk ke Makkah niku datang pintu-pintu Makkah itu dikasih woro-woro. Hati-hati sampai masuk Makkah. Di Makkah itu ada seorang penyair yang gila. Hati-hati sampai masuk Makkah. Di Makkah itu ada tukang sihir. Kalau sampai mendengarkan ucapannya, sampai nanti bisa tersihir dengan ucapannya. Macam-macam julukannya diarahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terus para jamaah, adab yang pertama kali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW niku adab seorang makhluk kepada Allah. Napa punika? Namun beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, lan orang kita ciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, ay ayyuwahiduni, supaya mereka itu mengesahkan saya di dalam ibadah. Dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi, al-ibadah at-tadallul, supaya mereka itu tunduk, manut. Ini ibadah. Dan terus tidaklah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejaba supaya mentauhidkan Allah, kecuali supaya tunduk datang perintahnya Allah, supaya mereka nurut datang syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para nabi, para rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir, mereka tersebut niku ngajak umat supaya namun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad lan teman-teman ba'atsna mutus sapa kita fi kulli ummatin datang setiap umat. Mutus napa? Rasulan, seorang rasul. Tujuannya apa? An i'budullah, supaya mereka para rasul tersebut itu memerintahkan kepada umatnya, "Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, lan kok ngedoni sapa sira kabeh at-taghut marang taghut, dan jauhilah taghut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Terus saben-saben kanjeng Nabi, saben-saben nabi, saben-saben utusan niku diperintahkan oleh Allah untuk misi yang sama, para ngajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan punika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngajak umat manusia supaya beribadah kepada Allah.
Lah iblis dari zaman ke zaman niku tugasnya namung setunggal. Amal perbuatan mereka itu namun kepengen supaya orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut niku boten beribadah kali Allah Subhanahu wa taala, datang Allah Subhanahu wa taala. Terus saben umat diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan pada saat itu pula iblis berusaha supaya umat manusia itu tidak beribadah kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di macam-macam cara nih. Di macam-macam cara nih. Tujuannya harus tunggal supaya mereka mensekutukan Allah, supaya mereka menjadi teman dia di neraka kelak. Orang-orang jamaah yang kami mengagum dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis punika oleh rayu umat manusia, hamba-hamba itu Allah Subhanahu wa taala niku sampun melakukan penelitian yang cukup lama. Iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam riyen punika tasih urip. Kula ulangi sepindah malih. Iblis sing nggoda Nabi Adam alaihissalam kali garwane punika niku tasih sehat, tasih urip. Sedangkan kita Nabi Adam sampun dipundhut oleh Allah Subhanahu. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW sampun dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ibarat penelitian punika bahwa penelitian iblis untuk menggoda manusia, pengalaman iblis untuk menggoda manusia itu sangat panjang dan lama, sehingga kula lan panjenengan sedanten kedah rajin sinau petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya kula lan panjenengan sedanten boten sampai terperosok di dalam jebakan-jebakan iblis punika. Orang-orang jamaah akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya mawon datang umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kirim Allah kula lan panjenengan sedanten sami-sami maos surat Nuh. Maka datang surat Nuh punika Allah Subhanahu wa taala ngendika wala tadarunna aliyatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran. Orang-orang yang tertipu oleh iblis dari umat Nabi Nuh alaihissalam niku memberi wasiat kepada orang-orang setelahnya. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan berhala-berhala kalian kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian itu meninggalkan dan waswa wa nasra. Ini nama berhala-berhala mereka. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Sinten siswa Waddan. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya berhala-berhala yang disembah pada umat Nabi Nuh alaihissalam niku riyen orang-orang soleh. Niku riyen orang-orang soleh. Terus yang soleh, khusyuk, gadai jamaah, bimbing ibadah. Langsung piyambake punika dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal. Lah ketika meninggal, iblis mulai menghembuskan tipu dayanya kepada pengikut orang-orang soleh tadi. Terus Ibnu Abbas, iblis menghembuskan, membisikkan kepada mereka, sampeyan dulu kalau beribadah tanpa melihat orang-orang soleh tadi, gak bisa khusyuk.
Kok meletakkan fotonya orang-orang soleh, gambarnya orang-orang soleh di tempat ibadah sampean? Sehingga ketika sampean beribadah, kemudian kalian melihat sesosok wajah orang-orang soleh tadi, sampean bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun diletakkan damel gambar-gambar orang soleh diletakkan di tempat-tempat peribadatan mereka. Faqala alaihim amatu, dalam waktu yang panjang, dari generasi ke generasi, dari mbah ke cucu dan cicit, cicitnya cicit, terus Ibnu Abbas fanusial ilmu itu dilupakan. Ilmu apa? Bahwasanya foto-foto orang soleh itu diletakkan sebagai motivasi saja. Fakadatu, sehingga umat pada saat tersebut itu menyembah foto-foto tadi, mengagungkan foto-foto tadi. Ada seorang jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis bila Allah menyuruh orang untuk menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala, itu mboten namung sembahan, proses. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhan nas, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai para manusia, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan tersebut itu musuh yang nyata, musuh yang jelas untuk kalian. Para jamaah yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Syaitan itu apabila ingin menyesatkan umat manusia, niku enten juklise, enten programme untuk menyesatkan umat manusia sedikit demi sedikit, sehingga kesesatan tersebut itu tampak suatu kebenaran di mata manusia. Oleh karena itu para jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saben rasul punika niku mengingatkan kita supaya menjadikan syaitan sebagai musuh. Saben rasul punika memperingatkan umatnya tentang bahaya dan dajjal. Pun boten lebih umat Nabi Nuh alaihi salam. Wong umat Nabi Ibrahim alaihissalam punika lho, sampai pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku sampun lho tebih sangat tata cara ibadah niku. Dan terus Nabi Ibrahim kana umatun qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu ngajak umatnya untuk beribadah kepada Allah sebagai pemimpin, sebagai suri tauladan. Ternyata pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada 313 berhala di Ka'bah. Coba kalau ngatus 13 berhala di Ka'bah atau sekitar 10. Kan hebat sekali budaya setan ini. Sing awalnya punika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umat manusia untuk berhaji, tawaf datang Ka'bah niku pakai pakaian. Pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku diutus, atau sebelumnya yang niku tasih ngelama ibadah haji kalau. Akan tetapi ibadah haji niku apa? Boten damen baju. Coba coba. Dan terus ibadah sing awalnya punika mensucikan Allah Subhanahu wa taala, penuh khusyuan, diubah oleh iblis, diubah oleh syaitan, sampai pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad
Ka'bah mboten damel baju las, udah belimbis bapak. Kita jangan siap haji dalam keadaan demikian. Udah belimbis, yang ekstrim, yang jarum belimbis, yang ekstrim tawafin datang dalu, yang jarum tawafin siang-siang. Ngoten ini dulu. Alasan mereka dimasuk akal. Apa alasan mereka? Sehingga mereka itu tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak memakai baju berwarna. Alasan mereka dijelaskan di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Alasan mereka tersebut karena mereka tidak ingin tawaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan pakaian yang diperoleh dengan cara yang haram. Keren kan? Dan terus maksudnya kepengen apa? Memuliakan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memakai pakaian yang terboleh haram, terjatuh di dalam berbahaya yang lebih haram. Terus bahkan sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih dalam keadaan pakai baju telanjang ketika sehingga para jamaah ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin haji pada tanggal 9 atau 10 Hijriah, Ali bin Abi Thalib punika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumumkan la yaqufanna ahadukum hawlal ka'bati ariyan ba'da amihada. Jangan sampai ada orang-orang yang tawaf keliling Ka'bah setelah ini dalam keadaan telanjang. Sampai waktu Makkah itu masih enten yang ikut tawaf dalam keadaan telanjang. Pramila kanjeng Nabi mboten purun ngelamai ibadah haji wekdal punika. Ngutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin kafilah haji. Paham ya Rawi? Dan terus setan ketika ingin menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, di dalam kesalahan-kesalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niku memiliki langkah-langkah yang panjang. Langkah-langkah yang panjang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'atan niku nggadahi kitab Talbis Iblis. Napa artine? Tipu daya setan. Jadi seakan-akan itu ibadah, ternyata itu tipu daya setan supaya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan betul itu talbis itu. Nah, para jamaah yang kami mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga supaya kita terhindar dari tipu daya setan tersebut, yang paling utama adalah kita memperbanyak mempelajari petunjuk dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Terus kanjeng Nabi Muhammad SAW memberi wasiat datang para sahabatnya, taraktu fiikum amrayni, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu, orang bakal sesat sapa sira in tamassaktum bihima, apabila kalian itu berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, dan dua perkara itu adalah Al-Quran dan ajaranku, yaitu hadis-hadis yang disebut. Para orang jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pilih Allah ingkang pertama mau kula jelasaken bahwasanya kanjeng Nabi niku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngajak umat manusia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memberi motivasi
datang umat ini kau supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala datang surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, wong kang iman, datang rukun-rukun iman punika, walam yalbisu imanahum, lan piyambake punika boten mencampur keimanane bidzulmin, kelawan kedzaliman atau kelawan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak mencampuri keimanan punika dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Terus keutamaan tauhid punika, bila menawa piyambake punika memiliki tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, lajeng jangan misurut-surute syarat-syarate. Ucapan syahadat iku mboten namung syahadat mawon para Allah. Kedah enten syarate supaya syahadat punika saged bermanfaat dhateng kula lan panjenengan sedanten dhateng alam akhirat. Adapun di dunia, saben-saben orang yang mengucapkan syahadat itu dianggap Islam. Nggih Islam. Sinten mawon mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, niku tiyang Islam. Akan tetapi apakah syahadat mereka tersebut itu bermanfaat besok di akhirat? Maka tergantung apakah piyambake punika memenuhi syarat-syarat mengucapkan la ilaha illallah punika. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 syarat seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mendapat keutamaan la ilaha illallah tersebut. Syarat yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, piyambake punika kedah memahami makna la ilaha illallah. Napa makna la ilaha illallah tersebut? La ilaha illallah tersebut dijelaskan oleh para ulama, la ma'budu bihaqqin illallah. Namun apa ini? La ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah tersebut, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para tahu bila menawa enten yang punika mengucapkan la ilaha illallah, lajeng piyambake punika mboten ngertos makna dari tersebut, disebut Islam di dunia, akan tetapi benjang di akhirat kita tidak bisa memastikan apakah la ilaha illallah yang tersebut itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ketika dia tersebut mengetahui makna tersebut, piyambake punika mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
kedah mengingkari sesembahan nopo mawon selain Allah Subhanahu wa taala. Nopo yang disembah oleh sebagian masyarakat punika niku mboten leres. Bila menawa dianggap betul, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah punika boten bermanfaat bagi ingkang nyembah Nabi Isa alaihissalam. Niku salah. Ingkang nyembah Siddhartha Gautama niku mboten leres. Ingkang nyembah pintu-pintune selain Allah Subhanahu wa taala niku mboten leres. Wajtanibut taghut, menjauhi taghut dan mengingkarinya. Ustaz, apakah berarti kita tersebut itu harus mendolimi mereka? Dilarang, saudara. Jadi ketika kita itu mengingkari sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat adil kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak-hak sebagai tetangga niku kedah kita penuhi. Bila menawa jenengan utang wajib dibayar. Jadi mboten sampai si fulan itu non Islam, saya utang nggak mau bayar, salah nih. Niki salah. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW datang hadis ingkang sahih. Niku nate ngendika, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarithuni. Jibril itu senantiasa mewasiatkan saya supaya memperhatikan tetangga. Sampai-sampai saya tersebut itu menyangka tetangga itu akan mewarisi harta saya, meskipun tetangga tersebut itu orang Yahudi. Dan terus di dalam bermuamalah, kula lan panjenengan sedaten datang wong Islam punika niku kedah bermuamalah dengan baik. Akan tetapi cinta terhadap mereka, wala terhadap mereka, no, boten. Bertetangga dengan baik, kita dilarang untuk menzalimi mereka. Akan tetapi ikut perayaan peribadatan mereka, ngapunten, iki dilarang di dalam agama kita. Terus ubudullah wastamibut taghut. Ketika kita mengetahui bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meninggalkan dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar datang selain Allah Subhanahu wa taala itu angsa. Kurban datang selain Allah Subhanahu wa taala itu angsa. Meskipun kurbannya punika damel iman. Itu angsa. Terus kadang-kadang sebagian masyarakat punika nyalet napa niku sego jumbutan napa. Sego jumbutan iwake pindang alit, pindang warni, dasi ditugel, disukai dasi mawon, ditaruh di tempat-tempat yang diyakini bahwasanya tempat tersebut itu memiliki penghuni dari bangsa lain. Niki para dilarang dalam Islam. Ini berarti sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita diperintahkan untuk mengingkarinya. Ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka piyambake punika kedah mengingkari sesembahan punika. Yang kedua, piyambake punika ketika mengucapkan la ilaha illallah kedah ikhlas. Bila menawa mengucapkan la ilaha illallah takut dibunuh, maka boten manfaat
pada hari akhirat kelak. Kula ulangi sepindah malih. Sinten mawon mengucapkan la ilaha illallah boten ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Isin kali tonggone iki tonggoku nurutin kabeh, saya gak Islam. Lajeng ucapan la ilaha illallah di dalam hukum dunia yang baik punika disebut dengan memiliki hak-hak sebagai seorang muslim. Akan tetapi besok di akhirat ucapan la ilaha illallah punika boten saged memberi manfaat datang yang baik punika. Terus ucapan la ilaha illallah punika kedah ikhlas. Nomor 3 para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sidqu imantun al-ilmu lajeng ikhlas. Nomor 3 as-sidqu jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah tersebut, boten bohong. Lesane tempe, lesane kedele, atine tempe. Boten. Terus jujur bahwa saya la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila menurut yang niku goro boten manfaat. Pramila para jamaah di kota Madinah pada zaman Rasulullah Muhammad SAW niku nggih kata yang mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi piyambake punika hatinya tidak jujur, sehingga piyambake punika disebut apa? Tiang-tiang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Sebagai manusia itu mengucapkan amanah, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus jujur. Nomor sekawan para jamaah al-mahabbah, cinta datang la ilaha illallah, cinta datang konsekuensi la ilaha illallah, cinta datang syariat Allah. Meskipun kadang-kadang dereng saged melampaui syariat punika. Cinta datang sholat, cinta datang nutup aurat, meskipun kadang-kadang kula lan panjenengan sedaten dereng saged melampaui nutup aurat punika. Kemudian al-inqiyadu punika niku taat, berusaha taat menjalankan perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan menyerahlah, taatlah kepada perintah Allah. Berusaha menjalankan perintah Allah. Nomor terakhir para rawuh al-qabulu, menerima sedanten syariat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon syariat punika meskipun kita anggap berat, kita terima. Meskipun kita belum bisa mengamalkannya kadang-kadang. Kenapa para rawuh? Karena sedanten syariatipun Allah punika niku mendatangkan kebaikan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Toha ma anzalna al-Qur'ana litashqa." Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an supaya kalian itu menderita orang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an niku tidak ingin membuat umat manusia menderita. Sebaiknya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa kebaikan dan kebaikan untuk umat manusia. Napa mawon syariat punika? Napa mawon? Kita syariat apa para rawuh? Ingkang jenengan anggap berat punika. Salat berat apa mboten? Berat apa mboten para rawuh? Mboten nggih? Kurban berat apa mboten? Mboten nggih?
Kurban ini nikah berat apa betul? Berat enggak? Nikah itu betul ya? Nikah mati berat apa betul? Bu, berat apa betul bu? Kurang banget bu. Dan terus para zaman yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul, menerima meskipun kadang-kalanya kita belum mampu menjalankannya. Jadi menerima. Adapun apabila syarat nikah benar ini kadang-kalanya bisa menyebabkan la ilaha illallah kita tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak. Sedangkan syaratnya pun Allah dari A sampai Z niku untuk kebaikan umat manusia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa kalau alimun hakim, alimun kang maha mengetahui, hakimun tur maha bijaksana. Terus alimun punika Allah Subhanahu wa Ta'ala niku maha mengetahui tetek bengene umat manusia. Sing elek di Allah mengetahui, sing sae di Allah mengetahui. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah latif, memiliki mengetahui sesuatu yang lembut yang tidak diketahui oleh umat manusia. Pramila pinjol itu diharamkan. Nggih Bu. Judi niku halal apa haram Bu? Kita jenengan setuju apa mboten? Mboten setuju. Bapak yang sing tuh judi online apa mboten Bu? Alhamdulillah. Kula niku kadang-kadang kembali Pak Camat itu ngeluh Pak Camat. Waduh, ini masyarakat saya ini sudah terkena penyakit akut dengan judi online. Jadi sampai datang garis menikah para rawuh setiap tahunnya 2.600 rumah tangga cerai. Napa cerai punika disebabkan gugat talak, yang istri menggugat suamine supaya cerai dulu. Sebabnya apa? Karena suaminya tadi itu terkena judi online atau judi online sepeda motor bisa di sertifikat ini hijau. Kantor nomor nih. Terus penyakit akut. Pramila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan judi punika. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan zina. Sing zina niku para nabi mboten apa? Mboten dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusak umat manusia niku para nabi. Rusak. Terus sedangkan syaratipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kula lan panjenengan sedanten terima iku qabul. Syarat la ilaha illallah. Senajan kula lan panjenengan sedanten dereng saged nglampahi, tetap kita berkewajiban menerima syariat punika. Napa mawon? Kenapa alasannya? Allahu alimun, maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang jelek untuk hamba-hambanya. Wa hakimun, Allah maha bijaksana. Sebutan enten syariat ingkang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali datang syarat punika enten maslahat kagem umat manusia. Pramila Allah Subhanahu wa Ta'ala dika wa asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci suatu perkara, akan tetapi perkara tersebut itu
Bisa jadi engkau menyukai suatu perkara, akan tetapi perkara yang engkau sukai tersebut itu jelek untuk engkau. Langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Terus sedangkan syaratnya Allah niku sae, sedangkan takdiripun Allah Subhanahu wa taala niku sae. Kita dene sebagaimana sekarang para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beras itu mahal. Ini beras mahal apa murah tadi, Pak? Mahal. Mahal apa murah? Sing biasa Banten iki ibu beras mahal apa murah? Murah. Jenengan seneng apa mboten? Cek beras mahal tapi malah tambah mahal. Seneng apa mboten jenengan? Mboten niku lho. Sik diprotes ngoten. Terus alhamdulillah saat ini padi mahal. Satu kintal pinter sakit 750 atau 800. Ini alhamdulillah. Terus petani itu saged apa? Saged nafaskan. Sing awal ini niku saderenge presiden niki niku padi pinten 5.400. Apal lho petani lho. 5.400 mentok-mentok 6.300 bila mau musim kemarau. Saniki alhamdulillah padi minimal 6.500 mentok-mentok saged 800. Petani saged nafas. Pupuk ngoten. Sing awal iki niku pinten? Setunggal truk niku 150. Saniki dados pinten mriki? 110. Tasih habis nih, Pak. Betul 90 kan? Tugasnya. Itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebinaman bahwasanya kula lan panjenengan sedanten diperintahkan untuk qabul menerima sedanten syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah bila mana yang menikah mengucapkan la ilaha illallah lajeng memenuhi syarat menikah, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala ulaika lahumul amnu, maka orang-orang tersebut mendapatkan rasa aman di dunia maupun di akhirat. Wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus monggo kula lan panjenengan sedanten sami-sami berusaha mempelajari la ilaha illallah punika sehingga kita jauh dari tipu daya setan. Bagaimana setan tadi itu berusaha menjerumuskan kita. Yo sampai saat ini lho Bapak-Bapak. Kadang-kadang kula lan panjenengan sedanten punika niku lho ketiban cicak atau sampun digadang-gadang dia. Niki karena tidak mempelajari la ilaha illallah. Enten yang numpak sepeda motor lajeng nabrak kucing. Kita ngredek napa mboten? Ngredek, aduh khawatir nanti terjadi ini itu. Kenapa demikian? Karena dia tidak memahami la ilaha illallah. Jadi merasa takut. Melebet bulan surah. Tiba-tiba oksigennya berdamai diundurkan. Kenapa? Karena tidak memahami la ilaha illallah. Terus orang berjamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepinamani. Monggo kula lan panjenengan sedanten sami-sami mempelajari la ilaha illallah tersebut, mempelajari tauhid tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman terhadap diri kita di dunia maupun di akhirat, dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit tersebut bisa bermanfaat
untuk saya pribadi maupun para rasul yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Bila menawa ada pertanyaan dari perkara yang kami jelaskan tadi, kami persilakan. Alhamdulillah, ada pertanyaan? Saya boleh lanjut. Alhamdulillah. Berarti itu jelas nih. Enggak ada guru muridnya dijelaskan jelas sedang sempurna. Meskipun makin itu apa? Ujiannya derek dapat 100 sempurna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita